Kita akan belajar hari ini dari firman Tuhan, memasuki minggu kelima dari seri pembelajaran kita tentang spiritual training. Saya senang sekali tahun ini kita tidak lagi hanya terbatas pada bulan atau 1 bulan atau 2 bulan untuk tema pembelajaran kita, tapi kita sekarang tahun ini memasuki seri. Kalau perlu 5 minggu, kita akan selesaikan 5 minggu. Kalau 6 minggu, kita akan selesaikan 6 minggu. Dan 5 minggu terakhir, seri kita adalah tentang spiritual training atau latihan rohani. Dan di mana kita sudah belajar selama 4 minggu sebelumnya tentang apa itu latihan rohani. What does it mean, spiritual training. Tadi ayat yang sudah dikutip, dikatakan bahwa latihan jasmani penting, tapi tidak sedahsyat dampaknya dalam latihan rohani, di mana berguna latihan rohani untuk segala hal dalam kehidupan kita. Bukan hanya berguna untuk banyak hal, tapi untuk segala hal. Everything, segala sesuatu dalam kehidupan kita berasal dari dalam dan kemudian memancar keluar. Jadi latihan rohani sangat penting. Apa itu Alkitab? Kita belajar di minggu kedua. Mengapa kita harus membacanya? Alkitab bukan hanya dituliskan oleh manusia, tapi adalah firman Tuhan yang diinspirasi oleh Tuhan melalui manusia. Sejarahnya, datanya, kebenarannya, dan bagaimana kita belajar membaca dengan benar, tidak hanya mencomot atau menginterpretasi sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, apalagi memaksakan ayat itu untuk berbicara sesuai dengan yang kita inginkan atau kita ingin dengarkan. Kita belajar tentang observasi, interpretasi, bagaimana kemudian aplikasi itu dalam kehidupan kita. Dan minggu lalu kita belajar tentang doa. Apa itu doa? Doa itu bukan cuma kirim inquiry atau request permohonan kita ke surga. Dan doa itu bukan cuma komunikasi satu arah, tapi 2 arah. Doa adalah saat dimana kita juga membuka telinga dan hati kita untuk mendengar dari Tuhan. Dan mendengarkan bukan hanya apa yang kita ingin dengarkan, tapi mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Banyak orang itu berdoa itu bukan minta, tapi ngancem. Ya, blackmailing God. Ya, banyak orang berpuasa bukan sedang menjernihkan pikiran, menutup diri dari semua gangguan duniawi untuk bisa mendengar suara Tuhan. Mereka berpuasa lebih kepada mengancam Tuhan. Kalau Tuhan gak jawab, gue gak makan nih. Ini ngomong bukan nuduh saudara, dari pengalaman pribadi. Karena yang sedang bicara ini pernah juga berpuasa, mengancam Tuhan tanpa dia sadar. Kalau lu gak balikin gua sama dia, gua gak makan. Pernah diputusin. Gak nyangka kan orang sebaik seperti ini bisa diputusin. Saya juga gak nyangka. Setelah diputusin, dia sempat berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Di hari ketiga dia mulai dapat penglihatan. Saya bisa pastikan saudara kalau gak makan gak minum 3 hari, saudara pasti dapat penglihatan. Tidak dari Tuhan pun, saudara mulai akan melihat hal-hal yang tidak saudara ingin lihat. Saya bersyukur ada hamba Tuhan datang menegur saya. Dia bilang, kamu kalau nggak makan mati. Betul, kalau saya tidak putus puasa, tidak break the fast. Hari ini saya nggak akan ada di sini dan tidak akan ada Hana, tidak akan ada Nathan dan Joanne. Definitely nggak akan ada JPCC. It was way before JPCC. Jadi saya bersyukur. Karena memang kenyataannya nggak balik sampai hari ini. Jadi jangan ngancam Tuhan. Tuhan itu nggak kayak gemeteran. Gila dia nggak makan loh. Udah deh, jawab dia. Enggak, if he knows the best for you, he will give you the best. Semua yang masih belum dijawab Tuhan seperti yang saudara maksakan, katakan. Aduh. Nah, hari ini kita belajar di minggu kelima bicara soal menjadi saksi Kristus. Ya, tujuan daripada kita melatih otot rohani kita adalah untuk menjadi saksi. Nah, kalau saudara mencatat khotbah hari ini, catat poin pertama dulu. Nah, banyak sekali kesalahan banyak orang Kristen karena tujuan latihan rohani kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan supaya kita sendiri saja yang menjadi fokus utama. Kekuatan otot rohani yang kita bangun tujuannya adalah supaya kita dapat melayani dan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dan minggu lalu kita belajar firman di Mazmur pasal pertama ayat ketiga saya kutip, karena ayat pertama dan ayat kedua bicara soal
Orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan itu bicara soal meditate, digest, mengunyah firman. Bukan telan firman, tapi mengunyah firman sehingga apa yang dikunyah menjadi bagian daripada hidupnya, menjadi bagian daripada kerohaniannya. Saya kasih contoh jasmani. Kalau saudara makan jagung secara jasmani dan saudara tidak mengunyah, memang saudara kenyang karena jagung itu mengisi pencernaan saudara. Tapi kalau tidak dikunyah, konsekuensinya adalah besok jagung itu semua akan meninggalkan sistem tubuh saudara secara utuh, bentuk maupun warnanya. Jangan dibayangkan terlalu jauh. Konsekuensinya adalah tubuh saudara, jasmani saudara tidak mendapatkan faedah apa-apa dari apa yang saudara makan. Cuma rasa kenyang saja. Banyak kita menelan firman. Kenyang sih kalau baca 3,5 pasal, apalagi imamat dan penuh dengan nama dan sejarah, kenyang, tanda kutip. Tapi tidak bermanfaat dalam kehidupan saudara. Tapi barang siapa merenungkan firman itu siang dan malam. Pagi begitu saudara bangun, firman yang saudara upload dulu seperti komputer saudara menyala, maka programnya tidak dormant, tidak diam tidur di hard disk, tapi saudara upload dan kemudian aktif. Kemudian menjaga perilaku saudara. Sehingga saudara berjalan, berdiri, duduk, ditentukan, dipengaruhi oleh firman yang saudara renungkan. Nah, orang yang seperti itu dikatakan ayat ketiga, ia seperti pohon. Ingat ya, bukan pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan apa? Buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, itu kondisinya kalau dia hidup seperti itu. Dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, masalahnya adalah kita seringkali menekankan kata berhasil lebih daripada kata buah. Berhasil itu successful, buah itu fruitful. Tuhan ingin kita berbuah, melampaui berhasil. Tahukah saudara bahwa buah itu yang dihasilkan pohon tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri. Buah itu yang bisa menikmati adalah orang atau semua yang lain kecuali pohon itu sendiri. Bahkan Alkitab berkata bahwa setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Kualitas pohon, kualitas orang benar dikenal dari buah yang bisa dicicipi orang lain. Jadi apresiasi pengakuan dunia terhadap pohon tanda kutip, orang yang benar, diukur dari buah yang dihasilkan dan dinikmati oleh orang lain. Bukan diukur oleh lebarnya lingkar pohonnya, kokohnya dia, daunnya, sehatnya pohon, kekernya otot rohaninya. Bukan diukur dari situ. Dia kalau puasa gila, jauh banget. Doa juga. Terjemahin Alkitab, OIA-nya apalagi. Tapi semuanya harus diukur dari dampaknya yang berguna atau dirasakan oleh orang lain. Jadi Roma pasal 15 ayat pertama berkata seperti ini. Kita yang kuat, karena kekuatan rohani kita, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi sekali lagi spiritual training bukan hanya latihan rohani, bukan untuk diri kita sendiri, tapi dampaknya buat orang lain. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, ayat ini terjemahan bahasa Inggrisnya dalam terjemahan Message bagus sekali. Message My Bible berkata seperti ini. Those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter. And not just do what is most convenient for us. Strength is for not status. Kekuatan yang kita bangun itu untuk service for others, not status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, what? How can I help? Tujuan kita melatih otot rohani kita semuanya adalah untuk bisa bertanya, how can I help? Where
can I serve? What can I do for you? That's the purpose. Strength is for service, itu judul khotbah hari ini. Buat yang gak suka, ini saatnya yang online bisa mematikan perangkat saudara, yang onsite, saudara kejebak. Jadi tujuan latihan rohani kita bukan untuk mendapatkan pengakuan manusia, it's not for status. Itu dilakukan oleh orang Farisi, to show off what they could do. Yakobus pasal kedua ayat 14 bilang, ayat ini bilang seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dengan kata lain, semua spiritual strength yang kita punya, nggak akan ada gunanya kalau tidak berbentuk tindakan dan perbuatan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Halo? Makanya Yesus katakan kalau garam nggak asin dibuang sama orang. Kalau orang Kristen tidak berdampak buat lingkungannya, gak heran kalau komunitas ini akan diabaikan. Oleh sebab itu keberadaan kita adalah memberi dampak di mana kita berada. Nah, orang Farisi secara fanatik dan agamawi, selama ini mereka mempraktikkan kewajiban agama mereka, kalau kita baca di Alkitab. Namun semuanya itu mereka lakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia. That's where the problem is. Karena mereka adalah pemuka agama, maka semuanya mereka lakukan hanya untuk pencitraan saja. Bukan demi supaya kekuatan rohani yang mereka bangun memampukan mereka atau memberdayakan mereka untuk bisa melayani orang lain. Makanya Yesus berulang kali mengecam orang-orang Farisi. Dan saya mengutip apa yang Yesus katakan dan kecam mereka, dicatat di Matius pasal yang ke-6. Dimulai dari ayat pertama Yesus bilang begini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Guys, apa yang dikatakan berikutnya? Supaya dilihat mereka. Jadi mereka melakukan semua spiritual activity atau religious activity mereka supaya dilihat orang. Karena Yesus katakan, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Dengan kata lain, kalau engkau lakukan itu semua hanya untuk mendapatkan status dan pengakuan, itulah upahmu. Kalau hanya itu tujuannya, kamu sudah dapatkan upahmu dari orang-orang yang memberi pengakuan. Wah gila, dia doanya bagus banget loh. Tujuan apa yang kita lakukan, Tuhan berkata di sini tersirat. Deeper than acknowledgement atau status. Kemudian ada kelima, sebenarnya saya cuma kutip 2, di fase ke-6-nya ada 3 hal yang Yesus katakan pada mereka supaya tidak dilakukan hanya untuk dilihat orang. Di ayat 5 dia bilang, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Sudah tahu definisi munafik ya? Apa yang di depan dan di dalam beda. Jangan seperti kuburan, Yesus bilang. Luarnya bersih, dicat putih bersih, dalamnya tulang semua kejahatan. Itu munafik. Orang yang hanya mencitrakan sesuatu yang bukan sesungguhnya. Dia katakan orang munafik mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang maaf. Munafik mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya karena tujuannya mereka untuk dilihat orang. Tapi saudara di sini mungkin berkata, Pastor, saya sih enggak doa di depan rumah ibadat, apalagi di tikungan jalan ya. Enggak seperti mereka, memang enggak di tikungan jalan. Tapi di tikungan sosial media, saudara. Status, image. Di ayat 16, Yesus ngomong soal puasa. Apabila kamu berpuasa, saudara-saudara kita yang muslim sedang berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Sekali lagi. Karena mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Demikian juga saya tidak kutip ayatnya, Yesus bicara soal memberi sedekah. Kalau memberi, tangan kanan kasih, tangan kiri nggak perlu tahu. Nggak perlu. Supaya dunia tahu, kalau itu yang mau dilakukan, upahnya apa? Pengakuan. Orang bilang, wow. Tapi Yesus bahkan berkata kalau doa, berpuasa, memberi,
Lakukanlah dalam tempat yang tersembunyi supaya Bapamu yang melihat apa yang tersembunyi membalasnya kepadamu. Dan terjemahan bahasa Inggris bahkan berkata, what you do secretly, apa yang kau lakukan diam-diam, akan dikembalikan, will be rewarded openly. Waktu kita melakukannya diam-diam, berkatnya datang, itu semua dunia tahu. Will be rewarded openly. Nah, memang mungkin kita tidak mempraktekkan praktek agamawi seperti berpuasa, berdoa, memberi sedekah agar supaya dilihat orang seperti yang dilakukan oleh orang Farisi mungkin. Tapi bisa saja ada di antara kita juga mungkin melakukan hal yang lain. Misalnya mengejar karunia rohani supaya mendapatkan pengakuan manusia. Ada banyak saya temukan orang Kristen mengejar karunia-karunia rohani supaya kelihatan atau mendapatkan pengakuan manusia. Apalagi gereja karismatik. Ada karunia-karunia yang memang spektakuler kalau dipraktekkan. By the way, karunia itu bahasa aslinya definisinya gift, hadiah. Bukan sesuatu yang kita lakukan yang menjadi upah, reward, bukan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola dengan setia. Karunia, hadiah yang Tuhan berikan pada kita. Bukan sesuatu yang kita buat yang melayakkan kita. Hanya dititipkan karunia itu. Tidak ada salahnya mempraktekkan karunia. Saya senang dengan karunia-karunia rohani yang ada. 1 Korintus pasal ke-12, Roma pasal ke-12 penuh dengan karunia-karunia yang ada. Ada yang sifatnya supranatural karunianya, bermarifat misalnya, tahu tentang sesuatu yang informasinya datang bukan dari dunia tapi dari surga. Mempraktekkan karunia itu luar biasa, bernubuat, berbahasa lidah, karunia menyembuhkan, karunia melayani, karunia memimpin, luar biasa. Tapi tujuan Tuhan mempercayakan karunia itu bukan supaya kita dilihat orang atau mendapatkan pengakuan manusia. Supaya yang dilayani bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka melalui kita. Halo? Nah, masalahnya adalah kenapa seringkali kita temukan ada banyak sekali orang Kristen sekarang antipati bahkan terhadap karunia. Karena fakta berkata ada banyak anak-anak Tuhan yang berkarunia rohani tetapi tidak hidup menjadi saksi. Itu yang menjadi isu. Kenapa apalagi karunia-karunia rohani yang seringkali dianggap melekat dengan gereja karismatik. Ditentang. Karena banyak yang mempraktekannya tidak hidup, berbuah dan menjadi saksi. Banyak orang Kristen, terutama yang latar belakang karismatik dan Pentakosta, melakukan latihan rohani dan mengejar karunia-karunia rohani, tapi tidak berbuah dan menjadi saksi di dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya banyak orang menjadi pahit karena apa yang mereka lakukan dan menjadi antipati terhadap semua latihan dan karunia rohani yang Alkitab ajarkan. Galatia pasal ke-5 ayat 22 dan 23 mencatat tentang buah-buah roh atau buah roh, maaf. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah coba bayangkan, kalau anak-anak Tuhan mengejar karunia, mereka mungkin dipercayakan Tuhan karunia untuk kesembuhan mengalir. Mereka bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Tetapi apa gunanya kalau mereka berkarunia kesembuhan, tapi tidak memiliki penguasaan diri, sering lepas kendali dalam amarah dan tidak sabar dalam kehidupannya. Bagaimana, apa gunanya mereka rajin dan bersemangat untuk menginjili, tapi tidak setia dalam pernikahannya. Buat apa fasih bernubuat dan mendapatkan penglihatan, tapi tidak hormat kepada orang tua. Saudara mau saya lanjutkan daftarnya? Buat apa fasih berbahasa lidah, tapi kasar berbahasa Indonesia? Buat apa hebat mengajar tapi sama orang tua kurang ajar? Menyebabkan karunia yang Tuhan percayakan ditolak. Kekuatan rohani harus dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Masalahnya adalah di akhir zaman ini, manusia cenderung mencintai dirinya sendiri. Boro-boro mikirin orang lain. 2 Timotius pasal ketiga ayat 2 bilang begini, manusia akan mencintai dirinya
sendiri. Saya tidak berkata bahwa sepenuhnya saudara nggak boleh memperhatikan diri sendiri, merawat diri, self-love. Tapi definisi self-love kadang-kala sekarang ini kebablasan. Ayat ini bilang gini, manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, masalahnya adalah iblis mau berusaha untuk menjebak kita. Karena dia tidak ingin saudara, hidup saudara fokusnya bukan diri saudara. Karena Tuhan mau saudara berbuah, fruitful, maka fokus saudara bukan diri saudara sendiri. Dia mau saudara fokus pada diri saudara sendiri, makanya dia ingin saudara berhasil. Banyak kita terjebak di berhasil. Karena berhasil itu akhirnya adalah di diri kita sendiri. Pencapaian kita, keberhasilan kita. Ya. Tuhan sebenarnya nggak menentang untuk Tuhan buat kita berhasil. Tapi tidak berhenti di kita. Karena kalau berhasil, successful, fokusnya di diri kita sendiri. Kalau fruitful, fokusnya di orang lain. Kalau kita fokusnya di orang lain, percayalah Tuhan pasti bawa kita lewatin tempat yang namanya successful. Karena untuk Tuhan bisa menjadikan saudara fruitful, you will be successful. Saudara pasti berhasil. Cuma bedanya adalah karena fokus saudara fruitful, saudara tidak pernah lupa Tuhan, apalagi daratan. Saya bingung kalau ada orang bisa lupa daratan. Dia nginjak daratan. Kita tidak akan pernah hancur karena ego dan kesombongan. Karena kita tahu semua ini datang bukan karena kita dan bukan untuk kita. Dapatkah saya dapatkan amin yang baik dari JPCC? Nah, iblis mau saudara hanya mencintai diri saudara sendiri. Atau dia mau saudara percaya bahwa nggak ada yang peduli dalam hidup saudara. You are alone. Seringkali kita mengalami depresi karena kita merasa dunia nggak peduli dan tidak ada orang lain yang peduli dalam kehidupan saya. Itu dua kebohongan besar yang iblis mau saudara percaya. Nobody cares for you. You know what? Hanya saudara sendiri yang perlu perhatikan diri sendiri. Makanya you need self-love. Kita mengasihi diri kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Pemulihan gambar diri kita. Penerimaan diri kita karena Tuhan terlebih dahulu menerima diri kita. Jadi kalau kata di sini mencintai diri sendiri bukan bicara soal self-acceptance. Yang Tuhan gak mau adalah self-centeredness. Di mana dunia ini berputar di sekitar saya porosnya. Semuanya demi saya, untuk saya. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Saudara perlu menerima diri sendiri. Saudara perlu mengasihi diri sendiri sebagaimana Tuhan mengasihi dirimu sebelum kau bisa mengasihi orang lain. Yang Tuhan tidak inginkan adalah fokusnya, centeredness-nya itu adalah diri kita sendiri. Tapi pada saat saudara fokus semua yang saudara alami dalam kehidupan untuk orang yang ada di sekitar saudara, maka hidup saudara mulai menjadi berkat. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat dan saksi bagi orang lain. Nah, saya akan memberi saudara kan sebagaimana khotbah, judul khotbah hari ini, Strength is for Service, ada kekuatan yang Tuhan percayakan kita bangun untuk orang lain. Ada 3 kekuatan yang saya ingin ekstrak dari Mazmur pasal ke-12. Sepanjang Mazmur pasal 12 ada 10 ayat yang saya ingin bahas sebentar dengan cepat. Ada 3 kekuatan yang saya dapatkan dari Mazmur pasal ke-12 dengan mempraktekkan OIA. Dan ada 3 pelajaran berharga yang saya bisa bagikan bagi saudara. Nah, Mazmur 112 judulnya kalau saudara pakai terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru, judulnya kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Nah, di dalam pasal ini ada beberapa ayat yang saya temukan yang bisa kita ekstrak menjadi kekuatan kita yang kita bangun untuk bisa melayani orang lain. Saya mulai dari ayat pertama. Saya akan kutip beberapa ayat. Saya anjurkan sudah baca sendiri di rumah 10 ayat ini. It will bless you. Ayat pertama dikatakan haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
Menarik sekali di pasal ini, waktu saya mulai lakukan observasi, interpretasi, aplikasi, saya temukan bahwa kekuatan yang kita bangun di sini, kebahagiaan yang kita dapatkan di sini sebagai orang benar, datang tersembunyi tidak di balik kata memiliki atau mempunyai. Justru kebahagiaan yang kita temukan, kebahagiaan orang benar di sini, kuncinya tersembunyi di balik kata melayani atau memberi. Menarik sekali. Nah, kekuatan apa saja yang kita bisa dapatkan dari pasal 112 ini? Yang pertama, saya temukan bahwa kekuatan untuk menjalani hidup kita dapatkan pada saat kita cinta firman Tuhan seperti yang dikatakan di ayat pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintahnya, kepada firman-Nya. Yang merenungkan firman-Nya siang dan malam tadi dikatakan. Orang itu akan berbahagia. Dan di ayat ke-6 dan ayat ke-8 saya kutip, dikatakan ia takkan goyah. Dia kuat, dia kokoh, dikatakan dia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ada kekuatan untuk menjalankan hidup. Orang yang punya kekuatan rohani yang dibangun melalui spiritual training, punya otot rohani. Orang-orang ini akan kuat menghadapi kehidupan, menghadapi badai, menghadapi tantangan. Kalau dikatakan ia takkan goyah, berarti ada goncangan enggak kepada orang benar yang berbahagia? Orang yang bahagia bukan berarti hidupnya tidak ada goncangan. Can I get a good amen? Walaupun ada goncangan, dia tidak goyah, makanya dia berbahagia. Dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Berarti orang benar yang berbahagia akan menerima berita yang tidak baik. Kok enggak amin? Orang benar bisa dapat kabar celaka? Bisa. Tapi ia tidak takut pada waktu kabar buruk datang. Kenapa? Karena ada kekuatan rohani. Dan dia tahu Immanuel ada bersama dia. Hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Atau musuhnya. Atau masalahnya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Kekuatan ini nggak datang hanya karena rajin duduk di gereja. Tapi firman itu harus menjadi bagian dari kehidupannya. Sehingga dia punya kekuatan untuk menjalankan kehidupan. Saudara kan mengalami goncangan. Saudara kan melewati lembah. Saudara kan melewati tantangan. Saudara kan menerima berita tidak baik. It will happen. Tapi saudara bisa menjadi orang yang teguh, kokoh, kuat, dan tidak takut. Karena firman. Bulan lalu saya bersaksi tentang buku Epiphany ditulis oleh sahabat saya. Teman baik saya, Christine Bong, yang sudah meninggal tepat setahun yang lalu. Didiagnosa kanker pankreas yang biasanya diagnosa dokter tidak lama. Dia berhasil lewatin 1 tahun lebih kalau saya tidak salah. Malah lebih lama dari itu. 2-3 tahun bahkan kalau saya tidak salah. Unusual. Tapi dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sejak dia divonis, dia bahkan menyelesaikan lebih banyak daripada puluhan tahun hidup sebelumnya. Di tengah-tengah dia sedang bergumul lawan kanker, dia bisa perhatikan orang tuanya, keluarganya, temannya, and made history. The way she faced death, dia menghadapi kematian, menginspirasi saya. Saya pernah cerita tentang bagaimana Tante Yanti menginspirasi saya. Dia termasuk salah satu dari 3 orang yang menginspirasi saya. Saya pernah bersaksi, I used to be very scared. Dulu saya selalu takut terima laporan medis, terima berita. Tapi saya tahu saya perlu bangun kekuatan rohani saya untuk berkata, badai boleh datang, Immanuel tetap ada bersama dengan saya. Itu inspirasi yang saudara bisa tunjukkan pada lingkungan saudara. Kok bisa ya? Kekuatan untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, kekuatan untuk memberi. Tunggu, jangan cepat buru-buru mengambil kesimpulan.
Saya tidak sedang bicara soal uang. Kekuatan untuk memberi. Ayat 9, Mazmur 112 ini bilang, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Begitu kita baca, dikatakan ia membagi-bagikan, memberikan pada orang miskin. Begitu kita dengar kata orang miskin, kita langsung berpikir bahwa miskin itu nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya pakaian, nggak punya makanan. Dan membagi-bagikan langsung kita berpikir bahwa mata uang dunia. Miskin itu bukan bicara soal materi, miskin itu bicara soal mental. Miskin itu orang yang disebut sebagai nggak mampu melakukan apa yang dia perlu lakukan, makanya disebut tidak mampu. Orang kaya adalah orang yang mampu. Ternyata saya temukan Alkitab berkata ada banyak orang kaya yang mampu walaupun tangannya sedikit. Jadi memberi adalah keputusan, bukan keadaan. Saudara bisa memberi hidup, memberi waktu, memberi perhatian, memberi doa, memberi pelayanan, memberi jawaban, memberi nasihat, memberi inspirasi. Kalau saudara bersedia melakukannya. Nah, orang yang mau melakukannya itu orang kaya. Karena orang kaya bersedia memberi, bukan mengambil. Orang miskin akan selalu mengambil walaupun sudah punya banyak. Makanya korupsi tidak bisa dibasmi karena yang melakukannya adalah orang miskin. Walaupun rumahnya sudah besar, tabungannya sudah besar, posisinya sudah besar, tapi dia tetap merasa tidak cukup, makanya dia ngambil. Hanya perlu perubahan mental atau harus terjadi perubahan mental sehingga mental korupsi bisa pergi. Itu sebabnya Tuhan memberi kekuatan pada kita untuk melayani. Untuk memberi yang saudara bisa beri hidup saudara. Hidup saudara yang harus saudara beri kepada Tuhan. Materi itu yang terakhir. Karena kalau saudara bergumul memberikan materi, saudara pasti bergumul hal yang lain. Makanya nggak heran kalau yang berkata, apa melayani? Gila ya. Apa jam 5 ke Alam Sutra? Karena ada yang call time jam 5. Kalian jam berapa? Jam 5.45. Kurang kerjaan apa kalian? Yang buatkan kopi tadi di belakang. Istri pejabat, saudara. Jam 6, saya tanya kamu datang jam berapa? Tinggal di Senopati, jam 6. Kurang kerjaan apa? Tapi hanya orang kaya yang bisa melayani. Karena orang kaya datang membawa sesuatu untuk dipersembahkan pada Tuhan dan kepada orang lain. Dan dia datang bukan untuk ambil sesuatu, tapi ingin memberikan apa yang ada di tangannya. Maka hidupnya bertambah besar. Di JPCC hanya orang kaya yang boleh melayani. Gak ada amin? Karena hanya orang kaya yang datang melayani bukan untuk cari sesuatu, tapi ingin mempersembahkan sesuatu. Jadi di JPCC kita gak akan biarkan dan izinkan orang miskin melayani. Karena kalau dia melayani, dia ingin datang cari kesempatan dari orang yang dia layani. Jadi orang kaya yang melayani JPCC gak penting dia punya mobil atau dia masih naik drop off, sopir yang ngedrop dia di depan. Yang mobilnya ada nomornya, angkot maksudnya. Gak penting saudara mobil sendiri atau naik angkot. Saudara orang yang kaya, karena saudara punya kekuatan untuk memberi. Memberi hidup, memberi doa, memberi pelayanan, memberi nasihat. Layani Tuhan. Masih perlu banyak SGL. Yang anak-anaknya belum dapat tempat, masih perlu banyak SGL. Perlu banyak orang-orang kaya yang tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri melayani di tempat ini. Ada amin? Yang terakhir, kekuatan itu menjadi penunjuk jalan. Ayat keempat, saya memang lompat-lompat ayatnya. 1, 2, 3 aja itu gak penting yang mana satu duluan. Ayat 4 bilang di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Berarti orang benar bisa lewatin kegelapan gak sih? Bisa. Di dalam gelap kita tersesat, di dalam gelap nggak bisa bergerak. Karena kalau kita bergerak, kita nabrak. Jadi
Gelap adalah saat dimana kita diminta untuk diam dan istirahat. Kadang-kala Tuhan izinkan kita masuk ke dalam gelap. Tapi Mazmur 23 bilang dalam lembah kekelaman dia tidak meninggalkan kita karena tongkatnya dan gadanya menyertai kita. Cuma kalau gelap memang diam, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan berjanji di dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Makanya di dalam pasal kelima Matius ayat 16, Yesus bilang ini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Pada waktu di dalam gelap kita mulai bersinar karena Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Maka dunia akan melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa yang di surga. Tuhan ingin tempatkan kita di tengah-tengah kegelapan menjadi terang, menjadi penunjuk jalan. Kalau bayangkan saudara, lingkungan saudara dalam gelap, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat saudara bersinar di situ, saudara menjadi reference, acuan untuk mereka melangkah. Di perusahaan saudara, di keluarga saudara, di generasi saudara, di bangsa saudara. Waktu bangsa saudara sedang berkabung karena Piala Dunia tidak terjadi. Mereka tidak tahu bagaimana bereaksi. Saudara bisa memberikan terang. Situ. Saya juga ikut sedih. Cuma saya nggak teriak di tikungan jalan sosial media saja. Biarlah kita bersinar. Matius 5:16 terjemahan Message bilang begini. Let your light so shine before men that they may see your moral excellence. Biar dunia lihat kualitas moral saudara. Your praiseworthy and noble good deeds. Perbuatan baikmu yang terhormat, yang pantas dipuji. Kemudian dikatakan mereka recognize, mengenalinya, honor, praise, and glorify your Father who is in heaven. Dunia kita akan mengenal bahwa ada Tuhan yang hidup, menghormati dan memuji dan mempermuliakan Tuhan kita yang di surga. Karena kehidupan kita. Your nation needs you. Generasimu membutuhkan engkau menjadi contoh. Itulah dampak daripada kekuatan rohanimu. Dampak dari puasa doamu yang bisa dirasakan oleh dunia di sekitarmu. Excellence can be obtained if you care more than others think is wise. Risk more than others think is safe. Dream more than others think is practical. Expect more than others think is possible. Tuhan akan menantang engkau untuk peduli lebih daripada yang saudara pikir bijak. Ngambil risiko lebih daripada yang saudara pikir aman. Bermimpi lebih daripada apa yang selama ini saudara pikir praktis. Dan berani berharap lebih daripada apa yang dunia pikir mungkin. That's excellence. Berdoa supaya saudara excellent di mana engkau Tuhan tempatkan berada. Kalau saudara lakukan itu, maka apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Daniel 2 ayat 46, ayat terakhir saya. Dikatakan lalu sujudlah Raja Nebukadnezar. Saudara tahu Daniel itu tawanan di Babilonia. Tawanan. Dikatakan raja di negeri asing di mana dia ditawan itu. Menyembah Daniel, sujud menyembah Daniel. Dan juga dititahkannya, dipersembahkan korban dan bau-bauan kepada Daniel. Dengan kata lain, karena apa yang Daniel lakukan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia moral excellence. Dikatakan mereka 10 kali lebih bijak daripada orang-orang yang ada di situ. Membuat raja sujud menyembah dia. Dan mengakui Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka. Generasi saudara sedang menantikan anak-anak Tuhan bersinar. Biarlah kekuatan rohani yang kau bangun bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar saudara. Dimanapun juga Tuhan tempatkan kau berada. JPCC, saya berharap apa yang kita pelajari bisa menolong saudara menjadi berkat. Dan membawa dunia sekitar saudara untuk mengenal Bapamu di surga. Amin.